Sudah menjadi kebiasaan bangsa kita dari berbagai macam suku bangsa untuk hidup merantau. Biasanya kemudian merantau supaya kehidupannya meningkat menjadi lebih baik. Kalau orang merantau dan kemudian berhasil di tanah rantau, maka biasanya kemudian membantu orang tuanya atau keluarganya di kampung yang mungkin taraf hidupnya tidak terlalu bagus dengan cara mengirimkan uang. Kalau zaman dulu menggunakan wesel. Siapa yang tahu wesel? Tolong angkat tangan yang tahu wesel. Yang angkat tangan pasti tua. Karena kalau anak-anak sekarang tidak mungkin tahu yang namanya wesel. Mungkin mereka sekarang tahunya Western Union gitu ya. Atau mungkin sudah meningkat lagi, yaitu menggunakan mobile banking, tinggal transfer gampang. Aku menggunakan gambaran itu supaya kita dapat secara mudah atau menggunakan bahasa Jepang jelas dan gampang untuk menggambarkan apa yang kita lakukan pada hari ini. Memberikan transfer, tapi yang ditransfer bukan uang, namun yang ditransfer adalah karunia-karunia rohani dengan tujuan supaya mereka hidupnya menjadi lebih baik. Kalau transfer uang membantu mengangkat taraf hidup, transfer doa, terutama kurban misa Ekaristi Kudus ini, supaya mereka yang kita doakan hidupnya lebih baik. Yaitu kepada mereka yang berada di api penyucian. Mereka yang kita doakan hari ini. Maka setiap 2 November sesungguhnya yang kita doakan adalah mereka yang berada di purgatorium alias api penyucian. Kenapa kita harus membantu mereka yang berada di purgatorium itu? Begini saudara-saudari, sebelum hari kiamat, sebelum nanti akhir zaman, pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini masih terpisah di dalam 3 tempat. Baru nanti ketika hari kiamat, semua yang beriman percaya kepada Yesus dan setia. Jangan lupa kata setia loh ya. Jangan cuma aku telah beriman kepada Yesus, tapi tidak setia, neraka. Jadi jangan merasa lebih baik daripada orang yang beriman lain kalau kamu tidak setia. Karena kata kuncinya adalah apa tadi? Setia. Jadi siapa yang beriman kepada Yesus dan apa? Setia. Itu kata kuncinya. Kalau tidak setia dibakar di neraka kita ini. Nah gitu ya. Nah masih ada di 3 tempat, baru nanti semua akan berkumpul yang setia tadi bersama dengan Allah kita di surga menjadi satu tempat. Tapi dalam proses ini belum menjadi satu tempat, masih terpisah di 3 tempat. Tempat yang pertama, tempat jasmani, yaitu kita yang masih hidup di atas muka bumi ini. Ini yang dinamakan gereja yang berjuang atau pengikut Kristus yang berjuang. Karena kita masih berjuang melawan segala godaan supaya tadi menjadi setia. Berjuang apa tidak? Kita semua berjuang. Karena godaan di dunia ini orang bisa berbuat salah, tapi juga bisa berbuat benar. Godaannya banyak, tapi kita berjuang supaya menjadi setia. Ini golongan pertama, yaitu gereja yang berjuang, alias kita pengikut Kristus yang masih ada di bumi. Sifatnya masih ada jasmani. Lalu yang kedua dan yang ketiga, itu sifatnya rohani, tidak di alam bumi ini. Tidak ada dalam alam jasmani, tetapi berada di alam akhirat atau disebutnya dalam dunia roh. Karena untuk sementara waktu nunggu akhir zaman, mereka hidup tanpa badan. Karena badannya di mana? Badannya di mana? Di Kerkov, kemudian di kuburan-kuburan itu. Ada yang juga nyangkut di Patimban karena dibuang ke laut. Ada yang kecilincing dan lain sebagainya. Badannya bertebaran di bumi ini, entah dikubur, entah di laut, di tempat-tempat yang tersebar-sebar. Maka 2 tempat lagi mereka tidak menggunakan badan sampai nunggu nanti yang namanya kebangkitan badan. Maka yang 2 tempat itu namanya alam roh, dunia akhirat. Jadi yang kedua, mereka yang sudah mulia berada di surga. Itu namanya gereja yang mulia atau gereja yang telah jaya.
Gereja yang telah bersatu, murid-murid Yesus yang telah bersatu dengan Tuhannya. Contohnya siapa? Bunda Maria, Santo Petrus, Santo Yakobus, Santo Yohanes, dan lain sebagainya. Para kudus di surga. Juga mereka orang-orang kudus yang tidak dikenal namanya. Karena selalu ada orang kudus yang kita tidak kenal siapa itu namanya. Itu golongan kedua. Nah, yang ketiga yang kita rayakan hari ini, yaitu mereka yang berada di purgatorium dengan istilah namanya gereja yang dimurnikan. Karena apa? Mereka tidak masuk neraka karena ikut Yesus dan setia, tetapi masih punya kelemahan-kelemahan, dosa-dosa venial, dosa-dosa kecil. Dosanya tidak cukup besar untuk masuk neraka, tapi belum cukup suci untuk masuk surga. Apa itu contohnya dosa-dosa kecil? Contohnya kalau suami istri mau ke gereja, hatinya awalnya damai tenang, kemudian istrinya masuk ke mobil, nutupnya kurang kenceng, kemudian bapaknya mulai lalu mulai berantem sedikit. Nah gitu. Ibu lagi susah merawat bayi, papanya sibuk main Mobile Legend. Nah, ini pasangan muda ini ya. Istrinya sedang merawat bayi balita, suaminya sibuk main Mobile Legend, istrinya kemudian marah-marah. Ini dosa-dosa kecil, kelemahan-kelemahan kecil yang setiap hari kita lakukan. Bener nggak? Ayo ngaku. Gitu kan? Iya, saya tahu kamu memang begitu sifatnya. Saya tahu. Lah yang ngomong bagaimana? Ya sama. Kadang-kadang lauknya Romo Sigit saya ambil kok. Sama. Pada baik, sarua keneh sama. Dosa-dosa kecil. Tapi ngambil lauknya Rama Sigit tidak cukup menjadikan saya masuk neraka gitu loh ya. Tapi dosa apa enggak? Dosa. Jadi nanti kalau saya mati, dosa ngambil lauknya Rama Sigit itu masih harus dimurnikan. Di tempat yang ketiga tadi, gereja yang dimurnikan, purgatorium atau api penyucian. Maka kita sekarang tahu ada 3 kelompok murid-murid Yesus yang menunggu akhir zaman untuk bisa bersatu. Kita yang berjuang, para kudus yang sudah mulia, dan orang-orang beriman yang masih perlu dimurnikan. Mereka ini sudah memandang Allah, ini bahasa gambaran, karena mereka pasti akan masuk surga, sudah melihat keindahan surga, ini gambaran sekali lagi, dari jauh, tetapi belum diizinkan untuk memasuki surga itu. Itu seakan-akan kita sudah melihat makanan enak dari jauh, sudah mulai ngeces itu loh. Tapi saatnya belum tiba, karena apa? Acara doanya belum selesai gitu. Kalau di lingkungan kan kadang-kadang begitu ya, doa rosario di depan itu sudah ada makanan gitu loh. Kalau kita mulai lapar sudah mulai ngecas-ngecas salam Maria ces gitu. Jadi seperti itu gambaran purgatorium ini. Sudah melihat keindahan surga tapi baru dari jauh, tapi sudah pengen untuk segera masuk ke dalam kemuliaan surga itu. Karena siapa tidak pengen masuk surga ketika sudah tahu kenyataannya? Kita di dunia tidak tahu kenyataannya, tapi mereka yang sudah pindah ke alam rohani, mereka tahu bagaimana kenyataannya, bahwa semua yang di bumi tidak ada harganya kecuali satu, di surga sana, yaitu bersatu dengan Allah. Itulah yang paling berharga. Maka doa-doa kita ini istilahnya mentransfer supaya menyegerakan segera mereka ketemu dengan Allah, masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin ada yang bertanya, kalau yang di neraka bagaimana Rama? Di neraka bukan bagian dari pengikut Kristus lagi. Berarti kalau seandainya keluargaku yang didoakan masuk neraka karena aku tahu dosanya besar, bagaimana Rama? Berarti apakah tidak berguna? Begini saudara-saudari, tidak ada yang pernah tahu mereka itu masuk neraka apa tidak. Meskipun selama hidupnya kita lihat keluarga kita itu betul-betul bejat, berdosa-dosa yang mortal, dosa berat, dosa mematikan, tetapi selalu ada harapan. Siapa tahu, mana tahu pada saat detik-detik terakhir sebelum gitu dia bertobat dan tobatnya diterima oleh Tuhan pada saat detik-detik terakhir. Maka saudara-saudari,
Meskipun kau melihat keluargamu, mungkin tampaknya dia sampai mati tidak pernah bertobat, bejat sekali hidupnya, jahat sekali. Tetapi selalu ada harapan, sebab Allah Tuhan kita manis sekali. Kalau kamu tadi mendengarkan Injil hari ini, sebab Tuhan Allah kita Maha Pengampun, Maha Rahim, dan kalimat hari ini dalam Injil, semoga kamu tadi mendengarkan, aku ulangi lagi, supaya semua yang diberikan kepadaku, sabda Tuhan Yesus, jangan ada yang hilang. Selalu ada harapan. Dan kalimat sebelumnya, siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Nah itu. Jadi beriman kepada Yesus Tuhan sungguh luar biasa dan menyentuh hati sekali. Karena siapa yang datang kepada Tuhan Yesus, perhatikan kata-katanya so sweet, saudara-saudari. Yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Dan supaya mereka yang percaya kepadaku, jangan sampai ada yang hilang. Bagian terakhir, kalau ternyata mereka yang kita kirimi doa sudah masuk surga, bagaimana Rama? Jadi rugi dong, sudah masang-masang foto begini. Mereka rumahnya kosong di sana karena sudah masuk surga, bagaimana Rama? Tidak ada persoalan. Doa-doa kita tetap akan dipergunakan untuk mereka orang-orang yang lain, mungkin keluarga yang kita lalaikan yang belum memasuki surga, atau ketika mereka sudah memasuki surga, berarti giliran mendoakan kita. Kembali kepada kita dalam wujud berkat-berkat tidak terduga. Pernah apa tidak saudara-saudari menerima berkat-berkat yang tidak terduga? Entah jasmani, entah rohani, rezeki-rezeki yang datang ujuk-ujuk, bahasa Jermannya. Enggak minta, enggak mohon, enggak mikir, enggak ngarep. Tiba-tiba datang satu berkat. Itu namanya berkat-berkat yang tak terduga, yang dari doa-doa kita juga, yang kemudian mereka yang kita doakan sudah ada di surga, balik maning kembali lagi kepada kita, karena mereka giliran menjadi pendoa bagi kita. Jadi 3 tadi, kita bisa mendoakan mereka yang di purgatorium, para kudus mendoakan mereka yang di purgatorium. Nanti ketika mereka yang di purgatorium sudah memasuki kemuliaan surga, gantian mendoakan kita yang masih berjuang untuk setia.